Saya akan menyapa Pak Adnan, Bupati Goa. Pak Adnan, bisa dijelaskan kenapa Anda dan juga Kabupaten Anda menolak ikut BPJS Kesehatan? Baik, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tahun 2016, memang saya 2016-2017, itu memang keluar dari integrasi BPJS. Namun begitu masuk 2018, saya ikut kembali dalam sistem BPJS karena gugatan saya di Mahkamah Konstitusi itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini artinya Anda sekarang ikut lagi BPJS. Bukankah menurut Anda program kesehatan gratis Kabupaten Goa itu lebih hemat biaya dibanding dengan Anda terintegrasi dengan sistem BPJS, Pak? Ya, saya kan memang sudah katakan kalau misalnya gugatan saya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka saya ikut dalam BPJS karena pemerintahan itu kan sifatnya linier, dari atas sampai dengan bawah harus ikut. Kenapa saya mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi? Saya sebenarnya hanya ingin memberikan sebuah konsep dan referensi baru terkait dengan BPJS ini. Karena saya mendapatkan begitu banyaknya, mohon maaf sebelumnya, saya mendapatkan begitu banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalam BPJS. Semangat BPJS ini adalah konsep gotong royong, di mana orang kaya mampu membiayai orang miskin. Tetapi begitu realitas di lapangan, saya melihatnya kok ini agak berbeda. Makanya itulah yang saya ajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Berbedanya seperti apa, Pak Adnan? Ya. Begini, konsep dari BPJS ini sangat bagus sekali dan perlu diapresiasi, di mana orang yang mampu membiayai orang yang miskin. Tetapi implementasi yang saya rasakan dan hitungan saya, ini menurut saya agak keliru. Kenapa saya katakan keliru? Kalau misalnya kelas 1 orang kaya dibiayai dengan premi yang 80.000, tentu itu bebannya cukup ringan sekali. Gitu. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah premi itu tidak boleh sama rata seluruh Indonesia. Harus dibagi per regional. Sulawesi berapa, Kalimantan berapa, Jawa berapa, NTT, NTB berapa, Papua berapa. Itu harus dibagi berdasarkan kemampuan keuangan daerahnya dan pendapatan per kapita masyarakat di region tersebut. Sehingga semakin iuran BPJS tinggi pendapatan itu tidak masyarakat, boleh sama rata seluruh Indonesia. Semakin tinggi pendapatan masyarakat di suatu daerah, preminya harus semakin tinggi untuk mensubsidi mereka yang berpendapatan lebih rendah di daerah dengan berpendapatan lebih rendah, begitu? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Saya ingin gambarkan, saya ingin kasih contoh konkret. Satu orang untuk kelas 1 itu preminya 80.000. Kalau dikali 1 tahun itu hanya 960.000. Kalau sakitnya itu penyakit jantung, cuci darah dan lain-lain, itu menghabiskan ratusan juta rupiah. Menghabiskan ratusan juta rupiah. Baik, dengan kalau Anda misalnya bergabung kembali, preminya hanya 80.000 untuk 10 tahun, itu hanya 9,6 juta rupiah. Baik, Pak Bupati, Gitu. dengan Jadi Anda bergabung kembali kaya, ke itu hanya BPJS sekali. Kesehatan, adakah masyarakat yang tidak terinklusi, tidak masuk dalam BPJS Kesehatan ini? Atau semuanya PBI, yang mereka yang bebas iuran dan dibayar oleh pemerintah daerah, semuanya masuk sekarang? Tidak, Pak. Masih banyak masyarakat kita yang tidak masuk dalam BPJS. Kenapa? Jangan melihat selalu kasus itu berada di perkotaan saja. Contoh di kabupaten saya ini 78% itu dataran tinggi. Untuk menjangkau masyarakat kita yang ada di pelosok dan yang ada di dusun-dusun, itu membutuhkan waktu. Sehingga kita masuk lagi integrasi BPJS, tetapi kita siapkan ruang. Memang beberapa persen dari integrasi itu yang nanti kita lihatkan berdasarkan kasusnya. Nanti begitu didapatkan kasusnya, barulah dimasukkan sebagai peserta BPJS. Baik, saya sekarang akan ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, melihat komentar dari Pak Adnan terkait dengan tarif yang kalau misalnya disamaratakan seluruh Indonesia kok nampaknya tidak adil ya? Ya, tentu secara konsep yang disampaikan Pak Bupati Goa itu sudah setuju, Pak, bahwa integrasi JKN itu menjadi sebuah keniscayaan di Republik ini. Program JKN sudah berjalan di tahun ke-6,
Artinya kalau kita melihat pemanfaatan juga tidak pernah menurun, justru meningkat. Dan memang ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Bisa menjadi diskusi yang menarik yang disampaikan Pak Bupati itu. Tetapi tentu kita harus, BPJS bukan dalam kapasitas untuk menjawab itu sebetulnya. Terkait dengan bagaimana kita men-setting iuran sebetulnya. Termasuk iuran disamaratakan, tarif inasi bisnisnya kan berbeda Pak antara di golongan daerah, dan ini tentu sudah ada hitungan lah secara teknis di Kementerian Kesehatan mungkin. Ini artinya mengatasi. kebijakan terkait tarif tidak akan mungkin bisa diganggu-gugat lagi. Loh, itu bukan kitab suci ya. Artinya diskusi itu masih ruang terbuka. Siapapun boleh menyampaikan, karena kita bisa benchmark ke luar negeri sebetulnya hal apa saja yang harus diperbaiki. Pak Bupati menyampaikan soal daerah yang pegunungan dan yang lain-lain. Berarti pemerintah daerah juga harus mempunyai kontribusi dong. Masyarakatnya harus didekatkan dengan akses terhadap fasilitas kesehatan supaya nggak terlalu jauh ininya pembiayaan untuk transportasi dan yang lain. Dan ini tidak bisa kita hanya sendirian Pak atau parsial saja misalkan ini. Di Indonesia ini hanya sekitar 14 kabupaten kota yang memang belum masuk integrasi Pak. Jadi adalah kemunduran ketika kita ngotot untuk tidak masuk dalam skema ini. Baik. Ini bagian dari gotong royong Indonesia sebetulnya. Khas Indonesia yang harus kita perbaiki, bukan kita bongkar lagi. Dr. Nazar, apakah Anda melihat kemudian ini sebagai suatu masalah dengan penyamarataan iuran premi dari Sabang sampai Merauke? Iuran premi ya, penyamarataan ya, pada kan ada 3 kategori itu ya, penerima bantuan iuran, yang mandiri, kemudian. Nah, memang kalau walaupun ini nggak langsung domainnya kami ya dokter, tapi dengan pengalaman 25 tahun ini, memang itu ada masalah. Kenapa? Terus terang aja lah, yang paling rendah itu PBI, penerima bantuan iuran itu berapa sekarang? 25.500. 23.000. Ini jelas nggak cukup. Jadi kita nggak usah lah bicara tuh. Lalu udah banyak tuh ahli-ahli termasuk di Departemen Keuangan sendiri. Cukupnya DPS, berapa Pak? Tunggu dulu. DPS sendiri tuh nggak bisa juga leluasa menentukan itu. Dia ditentukan oleh Departemen Keuangan. Jangan lupa. Jangan hanya dikatakan DPS saja yang bertanggung jawab. Kami pernah coba hitung. Bung Tulus pernah ikut-ikutan tuh. Pernah kita ngumpul tahun 2013 ya. Ngomong itu. Itu paling rendah tuh 59.000. Untuk PBI? Iya. Yang diberi bantuan iuran oleh pemerintah? Iya. Itu baru bisa. Inikah yang kemudian menyebabkan defisit melulu dari BPJS Kesehatan, Pak? Nah, apalagi seperti beliau katakan tadi, Bupati Goa itu, justru unsur gotong royong itu akan datang kalau memang berbeda-beda itu justru di situ unsur gotong royong. Tetapi persoalannya adalah angkatlah yang paling rendah ini. Persoalan nanti kan polemiknya berputar-putar kayak sirkulus vitosus gitu. Yaitu loh, ini memang segini cuma anggaran yang kami punya. Nah, itu susah. Baik. Itu susahnya. Jadi tapi yang jelas kami melihat, kami sebagai itu sebentar, ujung tombak yang melakukan pelayanan itu keluhannya itu justru di situ. Baik, mohon maaf mungkin handphonenya bisa disalin terlebih dahulu, Dr. Nazar, sambil saya akan ke Mas Tulus. Mas Tulus, kalau misalnya keluhan dari masyarakat terkait dengan layanan BPJS, apa keluhan yang paling banyak? Ya, keluhan secara general adalah memang keluhan soal pelayanan rumah sakit. Ya, pelayanan rumah sakit yang tadi saya katakan menyangkut kesiapan infrastrukturnya, tenaga kesehatan dan atau alat-alat kesehatan yang pada akhirnya ketika pasien berinteraksi dengan layanan BPJS di rumah sakit, misalnya yang paling kentara adalah soal antrian yang sangat tinggi. Ya, misalnya di Rumah Sakit Pasar Rebo di dekat rumah saya. Ya, antriannya begitu panjang. Antrian dari jam 7 pagi baru dapat nanti jam 3 sore. Nah, saya coba konfirmasi Dr. Nazar, kenapa antrian di rumah sakit begitu panjang, Pak? Apakah memang nggak siap? Itu baru satu contoh rumah sakit Pasar Rebo. Ada masalah di sini, terutama belakangan ini. Ada masalah dalam hal sistem rujukan. Lalu di situ ada lagi pendaftaran yang secara online. Sebentar, kita satu-satu. Sistem rujukan masalahnya di mana? Bukankah itu sistem bagus? Biar orang rumah sakit tidak overwhelmed begitu dengan orang yang hanya sakit demam, pusing. Sementara kalau Pasar Rebo tadi saya konfirmasi ke Pak Iqbal, itu karena 95% itu pasien adalah anggota BPJS. Nah, artinya di situ kan sangat dominan dan tenaga kesehatannya yang kemudian sangat kurang, dokternya atau perawatnya, sehingga antriannya hampir sehari penuh.
Yang tadinya sehat menjadi sakit itu. Betul, itu salah satu. Itu berarti itu adalah domain rumah sakit yang harus mengukur kapasitasnya. Secara teori kan seperti itu.